Polisi tindak kasus judol antara Gunawan Satbor, Denny Cagur, dan Budi Ari. Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk menangkap Gunawan Satbor, TikToker yang terkenal dengan joget patuk ayam, atas dugaan mempromosikan judi online atau judol. Gunawan ditangkap di rumahnya di Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi kemudian mengumumkan penetapannya sebagai tersangka dan penahanannya pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Sehari sebelum ditangkap, Gunawan yang awalnya berprofesi sebagai penjahit keliling itu sempat membuat video klarifikasi. Gunawan dan teman-temannya di Kampung Margasari, Desa Bojong Kembar, merupakan masyarakat bawah. Sebelumnya Kepala Desa Bojong Kembar Solehudin Wahid mengatakan, sebelum joget di TikTok bersama Gunawan Satbor, warga desanya bekerja sebagai petani, buruh pabrik hingga pembuat kicimpring. Namun, pendapatan mereka sebagai petani dan pembuat kicimpring tidaklah seberapa. Apalagi jika mengandalkan hasil panen buah manggis yang hanya setahun sekali. Setelah Gunawan ditangkap, kini tak ada lagi joget rame-rame di kampung itu. Dilansir dari Kompas.tv, diketahui di Jakarta sejumlah artis pernah diperiksa aparat dengan tudingan mempromosikan judi online. Namun sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Denny Cagur salah satunya. Artis yang kini duduk jadi anggota DPR itu dilaporkan mempromosikan game online yang kemudian diduga judi online. Saya sudah datang mengikuti aturannya, sebagai warga negara yang baik saya datang, setelah itu prosesnya berjalan dan sekarang kita serahkan kepada pihak. Denny menyebut ada 27 artis yang sudah diperiksa di Bareskrim Polri. Pemeriksaan itu berlangsung saat dirinya tengah menjalani proses sebagai anggota parlemen. Tidak hanya warga biasa dan artis, kasus judi online juga turut menyeret nama Budi Ari Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Namanya disebut-sebut setelah ada 12 pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditangkap dan diduga menyalahgunakan wewenang terkait judol. Para pegawai yang seharusnya menutup situs-situs judol malah diduga membina situs-situs tersebut dengan bayaran 8,5 miliar rupiah. Namun aparat kepolisian tampaknya belum mau buru-buru memeriksa Budi Ari sebagai saksi dalam kasus judol di Komdigi. Polisi mengatakan pemanggilan Budi Ari tergantung hasil penyelidikan yang sedang berjalan. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan pihaknya berkomitmen mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Sementara Budi Ari tak mau bicara banyak saat dikonfirmasi terkait judol yang penanganannya pernah jadi kewenangannya. Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendur, ucapnya di Kompleks Parlemen, Rabu, tanggal 6 November tahun 2020.